Anton dan Dr. Nando. Saya Hafidhah Sa'adia sebagai perawat Queen dan perawat Lilis. Saya Yeza Zatria Utami sebagai Ibu Laras dan perawat Siska. Saya Najwa Sasabil sebagai perawat Wati dan perawat Petra. Kenalkan, saya Karina Chandra sebagai perawat Nia dan juga Ida. Saya Dasma Putri sebagai perawat Maya dan juga Ibu dan perawat Chris. Baiklah, selamat menyaksikan video kami. Nah, lagi Skenario kasus dilema etika keperawatan pada pasien gangguan jiwa. Judulnya Batasan Antara Hak dan Keamanan. Pemeran, narator, perawat Nia atau pelaksana di ruang jiwa, perawat Lilis, perawat senior berpengalaman, perawat Wati, kepala ruang jiwa, pasien Anton, pasien dengan gangguan jiwa, ibu Anton, ibu kandung Anton, perawat Siska, saksi perawat yang lain yang melihat kejadian. Siang itu di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bengkulu, suasana awalnya biasa saja. Aktivitas berjalan seperti hari-hari sebelumnya, tapi siapa sangka dalam hitungan menit pasien Anton menunjukkan sikap agitasi atau keadaan psikologis di mana seorang merasa gelisah, cemas, dan mudah marah. Atau seperti bergerak gelisah, berbicara cepat, berteriak, bahkan menunjukkan agresi fisik. Ia berteriak dan melempar barang. Lalu perawat memasang restraint belt atau sabuk khusus untuk mengikat pasien Anton pada tempat tidur atau kursi. Bu Lilis, kayaknya pasien Ripal udah mulai bisa dan takut Bu Lilis. Langsung pakai resin belt saja nih, kita tidak boleh sampai ada. Aku pun akan binatang, boy. Kenapa kalian mengikat aku? Aku hebat, boy. Oi, lepaskan saya. Suster, ini kenapa dipakai sama memberitahu saya berhak tahu. Lepaskan saya. Maaf Bu, ini demi kebaikan Pak Anton dan juga pasien yang lain. Saya takut Pak Anton menyakiti pasien yang lain, Bu. Tolong. Kalian berdua, silakan ikut saya ke ruangan. Tolong. Nia Lilis, pemasangan restraint belt tanpa persetujuan dokter dan keluarga adalah pelanggaran etika. Kalian harus mulai melakukan pendekatan. Nah, kalian kan sudah memasang restraint belt. Apakah kalian bisa melepasnya dengan aman tanpa menyakiti pasien? Tapi sus, saya takut nanti jika dilepas pasien Anton bisa ngamuk dan menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain, sus. Oh iya ya, terus-terusan menggunakan restrainer juga dapat membuat Pak Anton trauma dan makin agresif. Kalau boleh saya usul, restraint beltnya dilepas saja. Pasien itu jangan dikekang, tapi diberikan kasih sayang. Kita buat jadwal pengawasan lebih ketat sambil memberikan pasien terapi bicara. Kalau bisa kita mempertimbangkan lagi. Coba kalian lepas restraint belt tanpa harus menyakiti pasien. Yesus. Terima kasih, Sus. Saya mau bebas, tapi saya takut tidak bisa kendalikan diri. Kami juga minta maaf Anton, kan di sini itu masih kamu Anton. Nah, kita harus evaluasi cara penanganan Anton. Keamanan itu penting, tetapi kita sebagai perawat itu harus bisa menghargai pasien dan keluarganya. Kami terlalu terburu-buru. Seharusnya kami harus mengkonfirmasi dulu kepada dokter dan keluarga. Kami belajar banyak dari kejadian ini, bahwa pendekatan tanpa kekerasan harus menjadi prioritas. Kita bisa koordinasi dengan psikolog dan dokter untuk rencana keperawatan. Mulai sekarang kita harus melakukan pemasangan restraint belt sesuai dengan prosedur yang benar. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya ingin Anton diperlakukan dengan kasih sayang. Kasus Anton menjadi contoh nyata dilema etika yang sering dihadapi perawat, khususnya dalam perawatan jiwa. Tindakan cepat memang kadang dibutuhkan, namun tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip etika berikut. 1. Non-malicious atau tidak membahayakan pasien. Pemasangan restraint secara mendadak tanpa prosedur yang tepat dan menyebabkan luka fisik maupun trauma psikologis pada pasien. Perawat harus memastikan tindakan yang diambil tidak menimbulkan kerugian bagi pasien. Kedua, justice. Semua pasien berhak mendapatkan perlakuan yang setara, manusiawi, dan berdasarkan prosedur yang telah ada. Melewati persetujuan dokter dan keluarga menunjukkan ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan terhadap pasien. Ketiga, fidelity atau kesediaan terhadap tanggung jawab. Perawat memiliki tanggung jawab untuk bersikap profesional dan moral untuk menjaga kepercayaan pasien serta keluarga, mematuhi standar prosedur, dan juga menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan hak pasien. Baiklah, itu saja penampilan video dari kelompok kami. Jangan lupa